orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Christ
Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Duhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Duhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal, Bapak Ibu Saudara. Katakan, penuhi hati kami Tuhan, penuhi hatiku. Syabasih. Dengan hadir-Mu, yes, Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu.
rasakan kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Dan indahnya kasih penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami angkat tangan kami Tuhan, ku mengangkat tangan sebagai tanda kepadamu Yesus, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Bisu lagi, sekali lagi kita nyatakan sama-sama. Ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sekaralaya baralaya manalaya. Sekaralaya baralaya 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 baralaya. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Sekaralaya baralaya 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 baralaya. Sekaralaya baralaya 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 baralaya. Segala puji syukur bagimu ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini. Sebagaimana kami ada hanya karena kasih anugerahnya Tuhan. Bapa, kami mau duduk diam di hadirat-Mu mendengarkan firman Tuhan. Apa yang menjadi isi hati-Mu ya Bapa. Berikan kami hati dan telinga sebagai seorang murid yang mau mendengar dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya ini ya Tuhan, tanpa urapan daripada Tuhan. Tuhan mampukan untuk hamba boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami ya Bapa. Sucikan dan kuduskan, layakan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, siap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Saya mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat kesempatan yang diberikan, yang dipercayakan. Terima kasih Ibu Gembala, Ibu Gembalanya lagi pelayanan di luar. Terima kasih buat tim pastoral, para pengerja dan jemaat Tuhan yang berikan saya kesempatan untuk sharing di tempat ini. Puji Tuhan, saya hari ini mau sharing firman Tuhan yang saya rasakan kok kenceng ya, saya ngerasakan ini gitu loh. Bagaimana kita mau mengasihi Tuhan. Judulnya agak keren sedikit pakai bahasa Inggris ya, Loving God. Oke, mengasihi Tuhan. Firmannya saya ambil dari Yohanes 14 ayat 23. Mari kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku,
ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Baik. Oke, sebentar. Sabar ya saudaraku. Mana ini file saya, salah buka. Oke. Satu ayat lagi di dalam Ulangan 6 ayat 5 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Baik saudara, saya percaya setiap kita kalau ditanya di sini ya, siapa di sini yang mengasihi Tuhan, pasti semuanya angkat tangan, betul? Kita semua mengasihi Tuhan, amin? Amin, puji Tuhan. Dan saya juga yakin kalau kita tahu kalau Tuhan bahkan sangat sayang sama kita, bahkan dia lebih mengasihi kita daripada dirinya sendiri, betul? Sampai dia mau mati buat kita, ya, mau berkorban buat kita. Mending kalau matinya langsung mati ya, harus disiksa dulu ya, harus disalib dulu, kepalanya dikasih mahkota duri dulu ya. Itu betapa dia sangat mengasihi kita, betul? Begitu. Nah, sebesar itu cintanya Tuhan buat kita, buat saudara dan saya. Di dalam Mazmur 103 ayat 11 dikatakan, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan dia. Ya, segitu besarnya kasih Tuhan buat setiap kita. Ya, tapi saudara, di luar sana, di sini enggak, amin puji Tuhan. Di luar sana banyak orang yang kecewa sama Tuhan. Udah begitu baiknya Tuhan. Udah begitu berkorbannya Tuhan buat semuanya, buat setiap orang. Tapi masih ada orang yang kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena dia mengukur kasih Tuhan dengan apa yang dia hadapi saat itu. Ya, Bu, Pak, kalau sampai dengan saat ini engkau masih ngontrak, saya juga masih ngontrak. Ya, kalau sampai dengan saat ini kita belum bisa kebeli rumah. Ya, kalau saat ini engkau sakit dan Tuhan belum kasih sembuh. Kalau saat ini engkau sudah berdoa dan Tuhan belum percayakan seorang anak untuk engkau pelihara, untuk engkau didik, bukan berarti Tuhan gak sayang, betul? Dia sangat sayang. Ya, jadi kalau ada yang sempat kecewa, sekarang minta ampun. Ya, saya ingetin kalau Tuhan sayang banget sama setiap kita. Di dalam Ratapan 3 ayat 23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Ya, kasih Tuhan tak pernah berkesudahan, bagaimanapun kita modelnya saat ini. Ya, yang mancung, yang pesek, yang tinggi, yang pendek. Ya, yang kulitnya hitam, yang kulitnya putih. Ya, yang engkau baik mungkin saat ini masih rada-rada bandel. Kasih Tuhan gak pernah berkesudahan. Ya, tapi kalau saat ini engkau mengerti betapa engkau mengasihimu, betapa engkau mengasihi setiap kita, ya, tentu kita mau dong sayang juga sama Tuhan. Ya, begitu ya. Saya mau kesaksian. Di tahun 2008, di bulan Agustus, ketika suami saya memutuskan untuk pelayanan, seingat saya pernah menyaksikan ini. Saat itu anak-anak masih SMP kalau nggak salah. Ya, dia memutuskan untuk stop, berhenti kerja sekuler, kerja kantor. Bukan tidak diberkati, dia diberkati. Ya, dia dikasih target berapa selalu melampaui, cuman karena urusan bonus. Karena perusahaan harus membayar, perusahaannya agak-agak enggak rela untuk membayar, dipecatlah dia seperti itu. Jadi karena agak dipersulit untuk urusan pekerjaan, untuk urusan bonus, akhirnya dia memutuskan saya pelayanan aja. Kalau sama Tuhan saya enggak pernah dicurangi. Saya ingat suami saya bilang seperti itu.
Dia minta izin sama saya dan saya berpikir kalau saat itu kita bekerja berdua itu cukup banget saudara. Cukup banget pas gajian, pas habis gitu ya. Anak sekolah bisa bayar, bisa. Kontrakan bisa gitu. Tapi belum bisa untuk makan Kentucky satu-satu orang satu. Seperti itu ya. Ya puji Tuhan, telur Indomie bisa lah beli, bisa makan gitu ya. Dengan penuh ucapan syukur. Oke, saat itu saya berpikir kita berdua kerja aja pas banget. Gimana kalau dia nggak kerja? Itu manusianya saya. Tapi karena Tuhan punya maksud dan rencana dengan kehidupan kami sekeluarga, Tuhan kuatkan saya dengan Tuhan bilang kalau hidup keluargamu sampai dengan saat ini aku yang pelihara. Tuhan bilang gitu. Jadi kalau Tuhan bilang itu ke saya, Tuhan juga bilang kepada setiap kita, hidup keluargamu sampai dengan saat ini Tuhan yang pelihara. Ya, bukan karena kita bekerja kita bisa ngidupin anak sekolah. Bukan karena kita bekerja, kita dapat pekerjaan, kita dapat bisnis, itu karena kemurahan Tuhan, saudara. Ya, bukan karena kita hebat, amin. Seperti itu. Tuhan bilang, aku yang pelihara. Jadi saudara, saya belajar mengucap syukur. Akhirnya kita jalani hari demi hari dengan kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan tuh anak saya dua-dua udah gede gitu ya. Bisa kuliah gitu kan, kasih karunia Tuhan saudara. Ya, selama kita masih punya lutut berdoa sama Tuhan. Ya, selama kita masih bisa berseru sama Tuhan, berseru sama Tuhan. Gitu saudara. Saya mau belajar tidak dalam hal baik saya mengucap syukur sama Tuhan. Bahkan dalam keadaan yang sepertinya tidak baik pun saya mau belajar mengucap syukur sama Tuhan. Ada satu kali anak saya yang kecil, si Stephen itu ke kampus di daerah Cikarang, dia kuliah di Presiden University, puji Tuhan. Saat itu dia ada kegiatan dari pagi sampai dengan malam untuk event kampus, lalu dia harus bantu angkat-angkat, tentunya lelah dan pulang agak malam gitu kan. Udah agak malam, kita khawatirnya kalau dari Cikarang kemari apa saudara kalau naik motor begal ya. Saya takutnya begal, dia pun takutnya begal. Akhirnya dia berdoa gitu kan. Tuhan tolong Tuhan supaya saya boleh sampai di rumah dengan selamat. Itu doa dia dan doa emaknya seperti itu. Oke, berjaga-jagalah dia sepanjang jalan kan supaya dia aman di perjalanan. Oke, sudah jalan dari Cikarang, sampailah di Jatimakmur, sampailah di Bella Vista. Karena dari pagi dia udah lelah dan ngangkat-ngangkat dan sudah malam seperti itu. Akhirnya karena lelah tertidurlah dia di Jatimakmur dekat Bella Vista itu sambil mengendarai motor gitu ya. Dia tertidur sekian detik di motor, akhirnya dia nyemplunglah ke got. Nyemplung ke got saudara. Sampai rumah kok motor berserut ya gitu kan ya. Dia nggak berani cerita, tapi ternyata kejadiannya seperti itu. Karena dia tertidur gitu. Berjaga-jaga dari Cikarang sampai dengan Bella Vista aman. Akhirnya aman nih udah deket rumah. Tenanglah dia. Tidur dia di motor. Gitu ya. Itulah saudara, berjaga-jaga jangan setengah-setengah makanya ya gitu. Nah, dengan dia jatuh ke motor, saya masih tetap mengucap syukur saudara. Ya, masih ada pemeliharaan Tuhan menurut saya. Untung nggak ada mobil, untung nggak ada motor ya. Sampai dia nggak celaka, cuma jatuh ke got doang, puji Tuhan. Tetap puji Tuhan saudara. Jadi dalam keadaan yang kelihatan yang nggak baik, kita tetap harus memuji Tuhan. Kita harus tetap mengucap syukur, betul? Oke, satu lagi. Bagaimana Tuhan, saya bersyukur kalau ketika anak aku kecil sampai dengan saat ini, Tuhan izinkan kami hidup dalam kesederhanaan. Saya mengucap syukur buat hal itu. Saya berpikir, mungkin ini pikiran manusia saya saudara. Kalau kami hidup berkelimpahan, saya nggak tahu anak saya jadi modelnya kayak apa. Gitu. Saya berpikirnya seperti itu. Jadi ketika dia SMA, dia sekolah di PL, jadi mereka sekolah itu naik motor saudara, masing-masing naik motor gitu kan, karena punya kegiatan masing-masing. Tapi kami sediakan mereka dan sanggupnya cuma motor bekas, motor tua.
ketika teman-temannya bisa pakai Ninja, ya, motor baru yang cc-nya bagus, pokoknya keren lah buat anak muda. Anak saya cuma pakai RX King, ngerti dong, ya, RX King tahun 90 sekian, dan satunya itu pakai Satria lama lah yang warnanya kuning gitu ya. Nah, ketika saya bagi rapot, sekolah wali kelasnya bilang gini, iya Bu, anak ibu mah baik ya, mau lagi pakai motor kayak gitu ke sekolah. Dalam hati, terus saya ceritain kan ke anak-anak, iya ibu guru bilang kayak gitu, kok kalian mau naik motor yang seperti itu? Kata anak saya, loh kenapa emang ya, katanya gitu. Anak saya malah seperti itu saudara. Jadi gini, jadi saya mengucap syukur kesederhanaan membentuk anak saya bisa menjadi prihatin. Enggak jadi anak-anak gampang apa yang dia mau ada, seperti itu. Saya mengucap syukur buat hal itu. Gitu saudara. Puji Tuhan. Baik, karena begitu besar pemeliharaan Tuhan bagi keluarga saya gitu ya. Bagi setiap kita. Karena itu saya mau makasih sama Tuhan. Saya mau, gimana caranya? Saya mau makasih sama Tuhan. Saya dapatkan makasih sama Tuhan walau gak bisa balas apa yang Tuhan udah bikin. Sedikit pun saya gak bisa balas apa yang Tuhan udah dibikin buat saya. Saya cuma bisa membalas kebaikan Tuhan dengan cara saya mengasihi Tuhan lebih lagi. Itu cara saya. Makanya saya mau sharing di tempat ini. Saya mau mengasihi Tuhan lebih lagi. Itu cara saya membalas kebaikan Tuhan. Walaupun enggak seberapanya dari apa yang Tuhan udah bikin. Di dalam Yohanes 14 ayat 23 dibilang, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ini ayat yang saya dapat. Jadi saya mau membalas kebaikan Tuhan, caranya dengan saya mengasihi Tuhan. Kalau saya ngasihi Tuhan, Tuhan bilang akan menuruti firman-Ku. Ya, menuruti firman Tuhan, saya lagi belajar banget nih saudara. Menuruti firman Tuhan itu enggak gampang saudara. Ya, satu aja deh, mengampuni. Ya, gampang enggak? Buat saya susah saudara. Ya, jadi saya mau bilang menuruti firman Tuhan itu cuma karena saya cinta sama Tuhan. Ya, saya enggak mau menuruti firman Tuhan karena Ibu Gembala yang ngomong. Karena Pak Niko yang ngomong. Saya nggak mau, nggak mempan sama saya. Mungkin saya badek banget gitu jadi orang ya. Jadi Tuhan kasih pengertian, saya menuruti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan karena cuman karena saya cinta sama Tuhan. Ya, beberapa catatan saya tentang hal ini, menuruti firman Tuhan karena cinta Tuhan. Pertama, lakukan firman Tuhan tanpa berbantah. Ya, nggak usah debat sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang suruh mengampuni, ampuni aja. Ya. Kalau Tuhan bilang kamu suruh minta maaf aja. Walaupun yang salah dia, bukan saya. Ya. Kalau Tuhan bilang memberi, nabur aja. Enggak usah bilang saya suruh nabur tapi saya belum bayar listrik Tuhan. Mungkin token besok bunyi nih kayaknya. Enggak usah mikir. Tuhan terlalu sanggup untuk berperkara sama setiap kita. Amin. Ya. Kalau istri disuruh tunduk sama suami, lakukan aja cuman karena Tuhan. Jangan engkau lihat suami model kayak gitu, gua masih tunduk mau ngapain? Ya kan? Tangannya enteng banget main gaplok aja. Pernah dengar yang seperti itu ya? Tapi lakukan karena engkau cinta sama Tuhan. Amin. Yang mau katakan amin? Ya, bocorannya Tuhan tuh nggak pernah maksa, saudara. Ya, beratnya di situ. Tuhan tuh nggak pernah maksa. Semua keputusan di kita. Tapi kalau kita emang sungguh-sungguh cinta sama Tuhan, lakukan. Itu yang saya lagi belajar. Yuk belajar bareng-bareng yuk. Bilang yuk. Yuk, oke. Ya, dan kalau kita mau berbantah sama Tuhan, lu kasih alasan apapun tentang yang Tuhan suruh, ya
tunduk sama suami, suaminya model kayak gitu. Suruh ngasih istri, istrinya cerewet banget, bisanya nuntut mulu. Masak enggak di rumah, kita dilayanin enggak sama istri, suruh mengasihi. Ya, dibilangnya lakukan karena cinta sama Tuhan. Seperti itu, ya. Kalau kita berbantah sama Tuhan, udah pasti yang salah siapa? Kita. Ya. Kalau kita berbantah sama Tuhan, yang salah pasti saya. Kalau saya berbantah sama Tuhan, mau debat sama Tuhan, yang salah saya, bukan Tuhan. Tuhan gak pernah salah. Udah pasti kita aja. Banyak banget alasan saya. Gitu. Itu satu, lakukan tanpa berbantah. Yang kedua, jalani walau sakit. Jalani walau sakit. Kita mampu karena Tuhan mampukan. Karena dengan kekuatan daripada Tuhan. Amin. Lakukan hanya karena Tuhan. Ya. Mau kita dipandang sebelah mata sama tuh orang, mau dipandang gak di mata, gak dipandang, dilirik gak dilirik, ya gak apa-apa, salamin aja, ya kita mau baik-baik, shalom, semuanya disyalomin sama dia, giliran kita dia buru-buru gak ngeliat, gak apa-apa saudara, pernah begitu? Gak pernah ya? Pernah ya, gak apa-apa gitu, mengampuni orang yang mengkhianati kita. Ampuni, gitu. Dengan kekuatan daripada Tuhan, kita pasti bisa. Ya, kita difitnah, ya. Ada yang pernah difitnah dan Tuhan larang untuk membela diri? Pernah? Ada seorang hamba Tuhan yang difitnah dan taruhannya adalah dia dipecat. Ya, dia difitnah untuk hal yang tidak dia lakukan. Tapi karena hamba Tuhan ini sedang dalam didikannya Tuhan, karena dia memang seorang yang keras, nggak bisa ditoel dikit, dia sedang dalam didikannya Tuhan, dia difitnah di kantor. Ya, kalau dia nggak kasih pembelaan kenyataan, dia dipecat. Tapi Tuhan bilang diam, tidak usah menjawab, gitu. Akhirnya dia bisa untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Puji Tuhan. Jadi walau sakit, lakukan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Yang mau bilang amin. Amin. Ya, ketika satu lagi. Enggak deh. Ketika kamu ada di titik ini, ya, ketika kita sedang ada di titik ini, kita harus melakukan firman Tuhan walaupun sakit, kita mau dengan kekuatan daripada Tuhan. Ketika kita ada di titik ini, pesan saya cuma satu, doa sama Tuhan, lapor, ya. Bagian kita hanya melakukan bagian sesuai firman Tuhan. Enggak usah bagaimana caranya supaya sesuai keinginan kita, enggak usah. Biar Tuhan yang berperkara. Oke? Jalani walau sakit. Ya, jadi menurut di firman Tuhan, karena cinta Tuhan, catatan saya yang pertama adalah lakukan tanpa berbantah. Yang kedua, jalani walau sakit, mampu karena kekuatan Tuhan. Oke, jadi gini saudara, ketika kita mau berjalan, melakukan apa yang Tuhan suruh. Contoh gampang, kita mengampuni orang yang sudah menyakiti kita. Ya. Kalau ada bicara tentang ambang kemampuan, ya, seseorang yang mau mengampuni sesuai seperti yang maunya Tuhan, ambang kemampuannya akan semakin tinggi, saudara. Ya, jadi kita akan, ya udahlah, gitu. Nggak pusing saudara-saudara ininya, hidupnya. Pernah dengar orang bilang gini, lu mah sabar banget jadi orang, ya. Kalau jadi lu mah gue mah gak sanggup, udah gue labrak tuh orang tuh. Pernah dengar seperti itu ya? Nah, kalau kita mau melakukan, yuk sabar, yuk ampuni. Engkau akan semakin sabar. Engkau akan semakin sabar. Sampai orang bingung mau bikin kita marah seperti apa. Seperti itu. Oke, lakukan buat Tuhan. Ya, perlahan-lahan hati kita akan diperbaharui. Yang tadinya marah, gampang marah. Nggak bisa kesinggung dikit, emosi, sensitif, bukan ngomongin dia yang berasa, ya banyak ya kayak gitu ya, bukan ngomongin dia yang berasa marah gitu. Nah
Kalau kita mau sabar, hati kita akan diperbaharui menjadi seorang yang lebih sabar. Semakin sabar dan sangat sabar. Gitu ya. Jadi lakukan karena Tuhan, bukan untuk manusia. Juga gitu. Bahkan kalau buat saya pribadi, saya lakukan bukan buat saya. Gitu. Belajar saya lakukan cuma buat Tuhan. Ya, ketika kita ada di kondisi yang sakit, boleh nggak kita marah? Sebenarnya boleh. Boleh nggak kita protes? Sebenarnya boleh. Tapi saya memilih untuk mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan. Gitu. Saya lakukan bukan buat saya supaya saya masuk surga, enggak. Tapi saya lakukan cuma karena saya cinta sama Tuhan. Ya, doa saya biar saya terus ingat untuk saya terus cinta Tuhan gitu loh. Jangan sampai hari ini saya ingat saya cinta Tuhan, jadi saya harus melakukan firman, besok-besok saya lupa gitu. Jangan seperti itu, oke. Bahkan saudara, sering kita dengar sampai kita bisa mendoakan orang itu gitu kan. Orang yang menganiaya kita bisa mengampuni, bahkan sampai kita bisa berdoa buat dia. Itu luar biasa saudara. Ya, disitulah makanya kita mau belajar. Berikutnya, di firman tadi bilang, ia akan menuruti jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firmanku dan upahnya apa? Dan Bapakku akan mengasihi dia. Ya, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang, kami itu Bapa dan Tuhan Yesus, akan datang kepadanya, kepada kita, dan diam bersama-sama dengan kita. Itu. Jadi kalau kita mau menuruti firman Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan, kita mau melakukan firman Tuhan, Bapa akan tinggal bersama dengan kita. Itu indah banget saudara. Kalau kita udah tinggal, kita ada bersama-sama dengan Bapa dan Tuhan Yesus. Seperti itu. Amin. Puji Tuhan. Ya, berikutnya kita akan, saya mau sedikit membacakan firman Tuhan. Ketika Musa memimpin bangsa Israel ya, ada di dalam Ulangan 30 ayat 16 sampai 20. Di sini juga tentang mengasihi Tuhan. Ayat 16 sampai 20 dikatakan, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan. Ini kata-kata Musa. Jadi mengasihi Tuhan itu Musa memerintahkan pada saat itu. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan, ya, Allahmu, di negeri di mana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku akan memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberang sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Baik. Jadi gitu ya, mengasihi Tuhan itu Musa saat itu Musa memerintahkan untuk mengasihi Tuhan Allahmu. Ya, karena itu relate-nya ke kehidupanmu, kehidupan atau kematian, berkat dan kutuk. Ya, kita pilih yang mana. Oke. Baik. Jadi salah satu bentuk kita mengasihi Tuhan yaitu melakukan firman Tuhan. Saya mau nyambung ke 2024. 2024 ini didapatkan visi tahun untuk bangkit jadi teranglah. Ya, ini firman Tuhan juga ya, bangkit jadi teranglah. Ya. Kenapa ini menjadi tahun untuk kita, setiap kita
untuk kita bangkit menjadi terang. Karena banyak yang masih di dalam gelap. Jadi Tuhan utus kita untuk kita menjadi terang, ya. Untuk kita menjadi terang, kitanya harus terang, betul? Kitanya harus terang. Kita nggak bisa menjadi terang kalau kitanya gelap. Seperti itu, ya. Yang gelap ini bukan cuman orang di luar Kristen, saudara. Masalahnya banyak orang Kristen pun ternyata kok masih gelap. Ada mendapatkan seperti itu? Orang Kristen kok hidupnya masih gelap, ya. Kalau kita jadi terang, kitanya harus terang. Kita nggak bisa jadi terang kalau kita masih gini-gini aja. Nggak bisa kita menjadi terang kalau kitanya masih selingkuh, punya suami tapi masih berhubungan sama laki-laki lain. Bisa nggak tuh jadi terang kalau kayak gitu? Nggak bisa, ya. Kalau kita mau jadi terang, kitanya harus terang. Kita nggak bisa jadi terang, saya ulangi lagi, kita nggak bisa menjadi terang kalau kitanya masih menjadi manusia yang lama. Ya, manusia kita memang nggak ada, setiap kita mungkin pasti punyalah cerita di belakang, ya, yang nggak baik, hidup dalam kegelapan, ya. Tapi kita nggak bisa hidup dalam gelap terus-terusan. Perintah Tuhan saat ini, engkau harus menjadi terang. Tinggalkan hidup lamamu, ya. Nggak bisa menjadi terang kalau kitanya gelap. Kita nggak bisa jadi terang kalau kitanya masih terus-terusan selingkuh sama laki orang. Kita nggak bisa menjadi terang kalau kita masih suka check-in sama teman kantor. Betul? Kita nggak bisa menjadi terang anak sekolah kalau kita masih nyontek. Betul? Nggak bisa. Ibu-ibu rumah tangga beli sayur, ngomongin orang, ya nggak bisa jadi terang. Gitu. Ibu-ibu rumah tangga yang suaminya kasar, kita malah balik kasar, kita malah balik marah, enggak tunduk sama suami, enggak mendoakan suami, kita enggak bisa jadi terang. Betul? Kita harus berubah. Nah, saat ini, apapun yang ada di belakang kita, enggak usah dilihat. Enggak usah dilihat kita dulunya pendosa. Kita dulunya tukang selingkuh mungkin. Kita dulunya tukang judi mungkin. Kita dulunya perokok berat mungkin. Kita dulunya penipu mungkin. Kita dulunya seks bebas mungkin. Ya. Tapi Tuhan bilang kali ini, bangkit jadi teranglah. Karena banyak saudara-saudaramu yang masih dalam gelap, mereka perlu diselamatkan. Ya. Firman Tuhan bilang, engkau harus jadi terang. Bangkit jadi terang. Gak bisa begini-gini terus. Gitu. Tuhan mau pakai hidupmu. Amin. Oke. Bagaimana kita mau menjadi terang? Ya, yang seperti itu stop. Stop. Minta ampun. Tuhan bilang kepada perempuan yang waktu itu pernah mau dilemparin batu, jangan berbuat dosa lagi. Ya, gak usah angkat tangan, bilang sama Tuhan saat ini, ingat-ingat kita tuh kayak apa sih? Bilang sama Tuhan, Tuhan saya minta ampun. Ya, kanan kirimu gak perlu tahu, tapi engkau berubah. Gak cuma tiap minggu diingetin dari sini. Bertobat saudara, bertobat. Bangkit jadi terang, bangkit jadi terang. Sampai lewat tahun terus aja begitu. Mau sampai kapan? Ya. Hamba Tuhan banyak saya dengar belakangan lebih kencang lagi dibilang kalau Tuhan udah mau datang. Tapi kali ini jangan anggap sepele ya saudara. Mungkin dari kecil, dari kita masih kecil kita udah dengar Tuhan mau datang, Tuhan datang segera, Tuhan datang segera. Ya, tapi kali ini saya ingetin jangan ambil sepele. Ini serius, Tuhan datang segera. Karena itu kita harus berubah menjadi terang, menjadi contoh buat sekeliling kita. Untuk kita menjadi terang, kita nggak bisa hari ini terang, ntar sore kita gelap lah. Besok terang lagi nih, karena besok paginya saat teduh. Tapi siang udah dibikin marah, emosi, sampai dengan malam setan aja minder sama kita. Itu ya, galak banget, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah.
Gak bisa. Jadi untuk kita menjadi terang, kita harus konsisten. Ya, diingatkan minggu lalu melalui gembala, untuk menjadi terang kita harus konsisten. Gak bisa kadang sebentar terang, sebentar gelap. Sebentar terang, sebentar gelap. Seperti itu. Ya, apapun kondisi kita. Yang kedua, untuk kita menjadi terang, selain kita harus konsisten, yang kedua, hiduplah berjaga-jaga. Ya, mungkin bosen ya dengar kata-kata berjaga-jaga ya. Tapi benar saudara, ini kunci, berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga setiap saat. Karena kita nggak tahu kapan waktu kita, nggak tahu. Kapan Tuhan datang kita nggak tahu. Bahkan keluar dari pintu gereja apa yang terjadi kita nggak tahu. Jadi bertobat, berjaga-jaga, ya berjaga-jaga. Yang ketiga, menjadi murid yang berjuang. Selain kita menjadi terang harus konsisten, kita harus terus berjaga-jaga untuk kita terus menjadi terang. Yang ketiga, kita harus menjadi murid yang berjuang. Di dalam Matius 7 ayat 13-14, bisa ditampilkan? Matius 7 ayat 13-14, dikatakan masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju jalan kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju pada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Ya. Masuk melalui pintu yang sempit itu berjuang saudara. Benar ya? Sesak berjuang. Mbok Asi pernah dikasih penglihatan tentang hal ini. Mbok Asi tahu ya? Mboknya Ibu Gembala. Dia pernah dikasih penglihatan tentang pintu yang sempit. Sempit banget kata dia. Tapi di sananya terang. Di balik pintu itu ada cahaya yang luar biasa. Nah, tapi banyak orang yang memilih jalan yang gampang. Jalan yang lebar. Ya, jalan yang gampang. Gak usah susah-susah. Tapi Tuhan bilang melalui firman Tuhan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju pada kebinasaan. Hati-hati. Gitu loh. Ya, harus berjuang. Ibu-ibu untuk tunduk pada suami, berjuang gak itu? Berjuang. Ya. Tetap haleluya puji Tuhan ketika suaminya bawa pulang uang sedikit, berjuang gak itu? Berjuang. Tetap puji Tuhan. Ya. Walaupun anaknya mau bandel, susah dibilangin, tapi tetap bilang, puji Tuhan, kau diberkati, kau menjadi anak yang baik. Berjuang gak itu? Berjuang saudara. Ya, bapak-bapak tetap mengasihi istri yang banyak nuntut, cerewet. Ya, banyak nuntut, lu salah aja terus di depan bini. Ya, tapi tetap mengasihi, berjuang gak itu? Berjuang saudara. Jadi setiap kita harus berjuang. Anak muda, mana anak muda? Haleluya. Menjaga kekudusan berjuang gak saudara? Berjuang. Jadi kita semua harus berjuang. Ya, berjuang untuk melalui pintu yang sesak itu. Berjuang kepada Tuhan. Betul? Lakukan ini semua dengan konsisten. Hidup berjaga-jaga. Oke. Udah gitu aja saya firman Tuhan ya. Mohon maaf. Itu firman Tuhan yang saya dapat, kiranya boleh menjadi berkat untuk kita mengasihi Tuhan lebih lagi, melakukan firman Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Melakukan firman Tuhan bukan cuman karena ketika kita mau, bukan karena keadaan kita lagi baik, bukan karena dompet kita lagi tebel, bukan karena Tuhan lagi memberkati, tapi apapun kondisi kita, Tuhan mau kita tetap melakukan firman Tuhan. Amin. Saya undang para pemusik. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita datang pada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan ingatkan saat ini, seberapa bagaimanapun engkau di hari-hari kemarin, datang pada Tuhan, dan Tuhan ingatkan, ketika engkau datang dan minta ampun, Tuhan akan mengampuni. Di saat ini Tuhan ingatkan,
lakukan hanya buat Tuhan. Lakukan hanya buat aku, Tuhan bilang. Hari-hari akhir ini begitu banyak Tuhan berbicara kepada setiap kita. Yuk balik sama Tuhan. Yuk balik sama Tuhan. Kalau Tuhan ingatkan dosa-dosa kita sama Tuhan, datang pada Tuhan dan ambil keputusan. Bilang, Tuhan, ampuni aku. Tuhan, ampuni aku. Dan Tuhan ingatkan saat ini, datang sama Tuhan, lakukan firman-Ku. Karena aku mengasihi. Karena Engkau mengasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Singkapkan yang tersembunyi ya Tuhan. Bahkan yang tidak berkenan di hadirat-Mu Tuhan, singkapkan bagi setiap kami. Biar kami boleh disucikan dan kuduskan. Haleluya, 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 haleluya. Mampukan kami untuk bisa melakukan firman Tuhan. Mampukan kami untuk bisa melakukan firman Tuhan hanya karena kami cinta sama Tuhan. Kami mau ya Tuhan, kami mau Tuhan karena kami mengasihi Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sekarang lah ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berdoa ya Bapa di dalam nama Yesus. Biarlah setiap hati yang mau datang kepadamu Tuhan boleh pulihkan. Hidup mereka diperbaharui di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus setiap belenggu terlepas di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus terjadi kelepasan di dalam nama Yesus. Ya, ada pemulihan dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih. Kami melakukan ini karena kami cinta dengan Engkau ya Tuhan. Mampukan kuatkan kami ya Bapa. Katakan pujian ini. Bilang, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Katakan lagi dengan sungguh, aku mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Baralaya, baralaya, baralaya. Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Saudaraku, pujian ini mengatakan renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Haleluya, kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Biarlah kami dimampukan melakukan firman Tuhan. Karena kami cinta Tuhan. Cuman untuk menyenangkan Tuhan. Haleluya, terima kasih buat firman Tuhan yang sangat sederhana ini ya Bapa. Biarlah boleh bertumbuh, berakar dan berbuah lebat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji syukur bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Saudara tetap berdiri. Mari kita akan mengucap syukur kepada Tuhan hari ini untuk firman Tuhan yang sekali lagi boleh menguatkan kita semua. Ya, mari kita terus fokus, jangan gagal fokus. Fokusnya sama Tuhan, mengasihi Tuhan sepenuhnya, tidak menjadi penggembira di dalam gereja, tetapi kita naik terus sampai menjadi murid, dan murid itu akan masuk surga. Amin. Siapa mau masuk surga? Semua pasti mau, ya. Tapi sebelum itu terjadi, kita tarik surga turun ke bumi ini. Ketika kita menjadi murid, kita mau dibentuk, kita mengalami sukacita yang besar dari Tuhan, dan Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Amin. Katakan amin. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan katakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Glory, haleluya. Kami terus bersyukur kepadamu Tuhan, khususnya untuk hamba-Mu Desi. Mari kita arahkan tangan kita kepada hambanya Ibu Desi yang Tuhan sudah pakai. Engkau terus urapi dia, pakai dalam kehidupannya selanjutnya untuk menuai jiwa-jiwa orang-orang yang tidak terjangkau oleh siapapun. Engkau mau pakai dia, jamah dia Tuhan, urapi hidupnya, menang dalam segala perkara, dan boleh menjadi berkat bagi banyak-banyak orang. Terima kasih untuk kehidupannya yang selalu taat kepadamu ya Tuhan. Engkau kembalikan semua yang dia sudah taburkan, kembali dituai dengan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih ya Tuhan untuk siang hari ini. Mari kita kembali arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkatnya, yaitu damai dan sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah, anugerah yang dahsyat dari Allah Bapa di surga. Dan kita semua makin hari makin mendekat kepada Tuhan dan tetap setia kepadanya hari ini sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkat. Bapak Ibu Saudara boleh bersaat teduh sejenak. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.